Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Revianto dengan NIM 2511024314113. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia berdasarkan pemahaman saya sendiri dari materi yang sudah saya pelajari. Kalau kita lihat dari sejarahnya bahasa Indonesia, itu sebenarnya tidak langsung muncul begitu saja. Awalnya berasal dari bahasa Melayu. Bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi, nenek moyang kita, bangsa Indonesia itu berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang dulu ada di daratan Asia. Mereka kemudian berpindah ke wilayah selatan dan menyebar ke berbagai pulau. Karena tempat tinggalnya terpisah-pisah oleh laut dan jarak jauh, bahasa yang mereka gunakan juga ikut berkembang secara berbeda-beda. Dari situlah muncul banyak bahasa daerah di Indonesia. Jadi, wajar kalau Indonesia punya banyak sekali bahasa daerah. Karena memang dari awal sudah berkembang masing-masing. Dari sekian banyaknya bahasa yang ada, bahasa Melayu jadi yang paling cepat berkembang. Kenapa? Karena bahasa Melayu itu sederhana dan mudah dipahami. Tata bahasanya tidak terlalu rumit dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti di beberapa daerah. Jadi orang dari berbagai suku bisa lebih mudah memakai untuk komunikasi sehari-hari. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antara daerah. Bahkan saat itu bahasa Melayu sudah menjadi penghubung atau lingua franca, artinya kalau ada orang dari daerah yang berbeda bertemu, mereka bisa menggunakan bahasa Melayu supaya sama-sama mengerti. Kemudian pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan. Bahkan dipakai dalam pendidikan dan administrasi tertentu karena sering digunakan, penyebarannya semakin luas ke berbagai daerah di Nusantara. Sampai akhirnya pada tahun 1928, melalui peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Sejak saat itu, bahasa Melayu berkembang dan resmi dikenal sebagai bahasa Indonesia. Momen itu sangat penting karena menunjukkan bahwa bahasa menjadi alat pemersatu bangsa. Kalau kita membahas pengertian bahasa, sebenarnya bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan agar bisa dipahami oleh orang lain. Bahasa memiliki dua unsur utama, yaitu pertama adalah makna atau isi, yaitu pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua adalah bentuknya, yaitu bunyi atau kata-kata yang tersusun secara teratur sehingga bisa dimengerti. Bahasa Indonesia sendiri bisa digunakan dalam beberapa bentuk seperti bahasa lisan yang kita ucapkan sehari-hari, bahasa tulis yang kita gunakan dalam buku atau pesan, dan juga bahasa isyarat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah fungsi ekspresif, yaitu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Misal saat kita merasa senang atau sedih, kita bisa menyampaikannya lewat bahasa. Yang kedua adalah fungsi komunikasi, yaitu alat untuk berinteraksi dengan orang lain agar pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan jelas. Yang ketiga adalah fungsi kontrol sosial. Contohnya seperti tulisan, dilarang merokok. Bahasa dalam tulisan tersebut berfungsi sebagai pengatur atau pengontrol perilaku masyarakat. Yang keempat adalah fungsi adaptasi. Ketika berada di daerah yang berbeda atau lingkungan yang baru, bahasa Indonesia membantu kita beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah fungsi integrasi atau pemersatu. Karena Indonesia memiliki banyak suku, agama, ras, dan budaya, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu yang menyatukan perbedaan tersebut menjadi satu bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan penting. Bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional dan lambang kebanggaan bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi alat komunikasi resmi dan alat pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya pribadi, mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu penting banget. Kita jadi tahu bahwa bahasa ini bukan hanya alat untuk berbicara, tapi juga bagian dari sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia
Walaupun sekarang banyak pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul, kita tetap perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi resmi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.